Oke, untuk pertemuan ini kita akan mempelajari tentang termodinamika kimia atau bisa kita sebut dengan termokimia. Nah, untuk termokimia ini kita akan mempelajari beberapa hal. Salah satunya entalpi, kemudian ada hukum Hess juga. Nah, mungkin udah pernah dapat ya ketika di SMA, ini juga tidak jauh dari itu. Nah, untuk termokimia sendiri itu merupakan cabang ilmu dari kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan panas. Nah, pengamatan terhadap suatu reaksi kimia ini dilakukan pada sistem tertentu, di mana pengertian dari sistem itu sendiri adalah bagian dari semesta atau bagian dari lingkungan yang sangat luas yang menjadi objek dari pengamatan. Nah, contoh di sini ada 3 botol. Nah, satu botol ini adalah sistem atau yang diamati. Nah, ini yang diamati. Botol pertama dia terbuka, maka di botol pertama ini ada pertukaran panas dan pertukaran massa. Kenapa massa? Karena yang di dalam botol ini bisa menguap menjadi uap air. Kalau panas, dia bisa mengeluarkan panas. Dan kemudian lama-kelamaan ini menjadi dingin kalau misalnya ini panas ya. Kemudian yang kedua, botol kedua itu tertutup, maka hanya akan terjadi pertukaran panas. Nah, beda lagi kalau seperti botol ketiga itu terisolasi, maka tidak ada panas ataupun massa yang saling bertukar ke lingkungan, dari sistem ke lingkungan, tidak ada. Nah, untuk energi sendiri merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau memindahkan panas. Dari energi itu dibutuhkan untuk melakukan kerja atau panas dapat berpindah karena energi. Nah, untuk kerja sendiri, energi yang digunakan untuk memindahkan objek dengan massa tertentu. Sedangkan untuk panas adalah definisi dari energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur dari suatu objek. Nah, untuk satuan internasional dari energi adalah joule atau J besar, di mana 1 joule itu sama dengan 1 kg meter kuadrat per second kuadrat. Nah, selain joule, satuan yang sering digunakan adalah kal atau kalori, di mana 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Kemudian yang namanya ada pertukaran panas, pasti ada sebuah proses yang namanya exo dan endotherm, di mana exotherm adalah proses pelepasan panas atau pelepasan kalor dengan melakukan transfer energi dari sistem ke lingkungan. Jadi kalau tadi ini botol, nah dari botol ke lingkungan, ini adalah exo. Nah, cirinya apa? Cirinya energi dan delta H entalpinya adalah kurang dari 0 atau nilainya negatif. Nah, kalau endotherm itu kebalikan exotherm. Endotherm adalah proses yang membutuhkan panas atau kalor atau suplai energi dari lingkungan ke sistemnya. Jadi misalnya ini botolnya, nah, ini ada cairannya. Nah, kalau endotherm dari luar ke dalam, maka ini endo. Cirinya adalah delta H-nya bernilai positif. Nah, selain itu ada istilahnya energi internal atau E. Nah, macam-macam energi. Ada energi internal. Pertama, energi internal adalah jumlah total energi kinetik dan energi potensial dari semua komponen yang ada pada satu sistem. Nah, dinotasikan dengan E ya. Tadi ada energi kinetik, berarti yang berkaitan dengan pergerakan. Kalau energi potensial berkaitan dengan jarak, di mana saat ada gaya tarik menarik antar partikel, berarti kan tergantung dengan jarak ya. Semakin dekat maka gaya tarik menariknya semakin kuat. Nah, kemudian energi internal ini atau E ini ada hubungannya dengan hukum satu termodinamika, yaitu energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya tapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi dengan kata lain, jumlah total dari energi di alam semesta akan selalu tetap. Nah, untuk perubahan energi internal atau delta E itu akan terjadi ketika ada pertukaran energi antara sistem dan lingkungan. Nah, pertukaran energi tersebut ditukar baik dalam bentuk panas atau Q, kalor ya, atau bentuk kerja atau W.
Nah, sehingga delta E itu bisa dirumuskan sama dengan Q ditambah dengan Y. Nah, perpindahan energi dari sistem ke lingkungan berarti secara eksoterm ya, tidak merubah total energi yang ada di semesta, sehingga total energi yang ada di sistem ini E besar ya, E sistem itu sama dengan energi yang dibuang ke lingkungan, tapi tandanya negatif karena dia membuang energi ke lingkungan. Nah, selain itu energi juga macam-macamnya, ada entalpi. Selain energi internal tadi, entalpi dinotasikan dengan H. Entalpi itu apa? Entalpi adalah keadaan dari sistem yang digunakan untuk menghitung aliran panas yang masuk ataupun yang keluar dari sebuah sistem dalam satu proses yang terjadi pada tekanan tetap, P-nya tetap. Nah, entalpi itu adalah jumlah dari energi internal ditambah dengan produk dari tekanan dan volume. Jika dirumuskan, entalpi kan H ya tadi, energi internal tadi E, berarti H adalah E ditambah P dikalikan V. Nah, kalau misalnya delta H atau perubahan entalpi, berarti delta H sama dengan delta P tambah P dikalikan V. Kenapa P-nya bukan delta juga? Karena tadi entalpi adalah pada tekanan yang tetap. Nah, sehingga delta E tadi sama dengan Q tambah W, bisa diganti di sini. Nah, kemudian minus P dikali delta W itu sama dengan kerja atau usaha, sehingga minus W, maka entalpi itu sama dengan panas atau panas yang diterima. Nah, untuk perubahan entalpi sendiri atau delta H itu adalah selisih entalpi zat-zat hasil, berarti hasil dikurangi reaktan, atau gampangannya zat-zat hasil itu yang di kanan, berarti ini adalah produk. Nah, dikurangi yang di kiri atau reaktan, itu pada reaksi eksoterm. Nah, kalau misalnya seperti ini, ekso tadi melepas panas, maka ditandakan dengan delta H-nya bernilai negatif karena dia mengeluarkan panas ke lingkungan. Panas keluar dari sistem. Nah, panas dilepaskan dari sistem ke lingkungan, sehingga delta H-nya negatif. Kenapa negatif? Karena entalpi dari produk itu lebih besar daripada entalpi dari produk itu lebih kecil daripada entalpi dari reaktan. Nah, yang kedua adalah endoterm. Reaksi endoterm. Pada reaksi endoterm dia delta H-nya itu positif karena panas masuk ke sistem. Nah, selain itu ada juga namanya entalpi standar pembentukan atau delta HF. Nah, delta HF ini apa? Delta HF ini nilai pasti dari entalpi dalam fungsi state function, di mana entalpi atau delta H ini memiliki nilai tersendiri. Nah, delta HF secara definisi adalah perubahan panas untuk pembentukan dari satu mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan yang standar atau STP ya. Tekanan 1 atm, temperaturnya 25 derajat Celcius. Nah, beberapa unsur itu memiliki delta HF atau pembentukannya itu 0. Unsur-unsur itu adalah O2, kemudian C. Jadi nah, kemudian untuk entalpi standar reaksi atau delta H itu adalah entalpi dari sebuah reaksi yang dilakukan pada 1 atm. Misal ada sebuah reaksi, kemudian ditanyakan berapa delta H-nya atau entalpi standar reaksinya, maka delta H itu adalah perubahan delta HF, yaitu perubahan delta H entalpi pembentukan.
dari produk dikurangkan dengan reaktan. Nah, delta HF berarti kan produknya itu ini C dan D kan. Nah, dikalikan koefisiennya. Ini juga dikalikan koefisien, dikurangi delta HF dari A yang dikalikan dengan koefisien ditambah B dikalikan koefisien. Maka bisa ditulis seperti ini. Delta H atau entalpi reaksi standar adalah jumlah dari delta HF atau reaksi entalpi pembentukan produk dikurangi reaktan. Nah, ini untuk aturan-aturan persamaan termokimia ya. Nah, koefisien stoikiometri ini selalu mengacu pada jumlah mol dari sebuah zat. Jadi, misal H2O2 dari solid menjadi H2O solid jadi H2O liquid. Delta H-nya positif 6,01 kJ. Artinya, sebanyak 6 kJ ini diserap untuk setiap 1 mol S atau H2O solid, karena ini 1 di sini. Nah, apabila reaksi dibalik, berarti misal dari liquid ke solid, maka dia delta H-nya jadi negatif. Karena dia harus melepaskan kalor ya. Nah, kemudian yang ketiga, jika kedua sisi reaksi dikalikan oleh faktor N, maka delta H yang di sini itu juga harus dikalikan dengan faktor N. Misal H2O yang tadinya 1 koefisiennya, kemudian mau dijadikan 2, yang artinya 2 mol. Maka di sisi kiri dikalikan 2, sisi kanan dikalikan 2, delta H-nya juga dikalikan 2, jadinya 12,0. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, dalam keadaan fisik, dari semua reaktan dan produk harus spesifik. Jadi misal ini solid, ini liquid, atau liquid ke gas, karena bentuk dari fisik H2O atau fisik dari senyawa atau unsur itu akan mempengaruhi nilai entalpinya. Nah, contoh, adalah panas yang dilepaskan ketika 266 gram fosforus putih atau P4 terbakar di udara jika persamaan reaksinya seperti berikut. Berarti di sini koefisien P itu 1, koefisien O itu 5, P4O10 itu 1. Nah, sehingga yang ditanyakan di sini adalah panas yang dilepaskan. Berarti ketika ini 266 gram, maka berapa delta H-nya? Nah, di sini kita harus tahu dulu 266 gram fosforus putih ini berapa mol. Nah, berarti langkah pertama kita harus tahu MR dari P4. Nah, MR P4 ini adalah MR dari P4. Maka MR P4 kalau di tabel periodik didapatkan 124 gram per mol. Nah, barulah kita cari molnya. Ini adalah mol P4. Berarti molnya adalah massa dibagi MR. Massanya 266 gram, MR-nya adalah 124. Nah, ini sama dengan 2,1 mol. Nah, kemudian yang ditanyakan kan berapa panas yang dilepaskan, berarti delta H-nya berapa? Nah, berarti delta H tadi molnya ketemu 2,1, maka delta H-nya adalah 2,1 ini dikalikan dengan delta H yang di sini. Nah, sehingga delta H-nya adalah panas yang dilepaskan untuk 266 gram P4 adalah minus 6327,3 kJ. Nah, contoh yang kedua, hitung entalpi CH4 menjadi CO2 dan H2O pada temperatur 293 Kelvin. Bila diketahui pada temperatur tersebut delta HF atau pembentukan CH4 itu minus 74,8. Untuk delta HF-nya O2 itu 0, delta HF CO2 minus 393, delta HF H2O minus 241. Nah, persamaan reaksinya
Berarti kan seperti ini, CH4 plus O2 jadi CO2 plus 2H2O. Nah, ingat tadi untuk delta H atau entalpi standarnya itu adalah produk jumlah delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Nah, produknya ada apa? Ada CO2 dan H2O sebanyak 2 kali. Berarti di sini delta HF dari CO2 ditambah 2 kali H2O karena koefisiennya 2 di sini. Dikurangkan delta HF dari reaktannya. Reaktannya apa? CH4 1 ya ditambah 2 dikali O2. Nah, CO tadi berapa CO? CO kan ini minus 393. Maka di sini punya CO. Kemudian H2O tadi punya berapa? H2O delta H-nya minus 241. Maka di sini minus 241 dikalikan dengan 2 karena di sini di persamaan kimia ini H2O itu koefisiennya 2 dikurangkan dengan CH4. CH4 delta F nya berapa? Delta F nya minus 74, berarti minus 74. Ingat ya, harus dikasih kurung ya di sini. Ditambah reaktannya ada apa lagi? Ada O2. O2 koefisiennya berapa? Berarti 2 dikali O2. O2 delta HF nya 0, maka 2 dikalikan 0. Nah, sehingga berarti minus ditambah minus, berarti hasilnya tetap minus ya. Berarti minus 393,522 ditambah 2 dikalikan ini dulu, kemudian ini dioperasikan dulu. Nah, sehingga ini minus dan minus jadi positif 74,873. Nah, sehingga ketika ini dikalikan ini kan minus, di sini berarti juga jadinya nanti minus ya, minus 2 dikali 241,827 sehingga hasilnya nanti minus 802,303. Nah, tanda negatif di sini menunjukkan reaksinya adalah eksoterm atau melepas panas ke lingkungan. Nah, tadi untuk entalpi sudah. Nah, yang terakhir ini adalah tentang hukum Hess. Hukum Hess itu apa sih? Hukum Hess itu sangat penting untuk menghitung skala reaksi yang dimana perhitungannya tidak dapat dihitung secara eksperimental. Nah, bunyinya apa? Bunyinya adalah ketika reaktan diubah menjadi produk, perubahan entalpinya atau delta H-nya bernilai sama meskipun reaksi berlangsung dalam satu atau dalam beberapa langkah. Nah, nilai delta H untuk keseluruhan proses adalah jumlah dari delta H untuk masing-masing langkah dalam reaksi tersebut. Contoh, kalau reaksinya terjadi secara langsung, berarti A ke B, berarti delta H-nya hanya ada satu sebesar X kilokalori. Nah, ketika tidak langsung, berarti kan ketika A akan menjadi B tapi melalui proses C, melalui reaksi C, maka A menjadi C. Ketika A menjadi C, delta H-nya itu sebesar B kalori, B KKL. Nah, ketika C jadi B, maka delta H-nya sebesar C KKL. Kemudian yang kedua, ketika tidak langsung berarti kan ketika A ingin menjadi B, maka melalui reaksi melalui D dan E, maka A ke D dulu sebesar A, kemudian D ke E sebesar D kecil, E ke B sebesar E kecil, maka akan berlaku hubungan seperti ini. Maka untuk A menjadi B itu adalah sama dengan B ditambah C, atau sama dengan A ditambah D tambah E. Maksudnya B tambah C yang mana? B tambah C itu yang ini. Nah, tadi kan kalau reaksi langsung dari A ke B itu delta H-nya X kan. Maka ketika A ke B lewat C, maka tadi akan didapatkan 2 delta H, yaitu delta H A ke C yaitu sebesar B, kemudian dari C ke B delta H-nya sebesar C. Maka untuk menghitung delta H dari A ke B atau delta H dari A ke B tadi dilambangkan dengan X ya, maka sama dengan
B ditambahkan dengan C untuk menjadi B, untuk menjadi X. Nah ini juga sama, untuk menjadi X maka untuk dari A ke B itu adalah ditambahkan A tambah D tambah E. Ini akan menjadi reaksi dari A menuju B. Nah sehingga dengan kata lain B untuk mendapatkan delta H1 menurut serangkaian reaksi yang di sini untuk dari A ke B. Nah untuk dari A ke B, kalau reaksinya terjadi secara langsung maka dia langsung menghasilkan delta Hx. Tapi kalau dia lewat C, maka dia dari A ke C dulu memerlukan entalpi B, dari C ke B entalpinya C. Nah atau ketika dia lewat D dan E untuk menuju B, berarti A ke D menghasilkan delta HA, dari D ke E menghasilkan delta HD, dari E ke B menghasilkan delta HE. Jadi bisa ditulis untuk X atau entalpi dari A ke B itu bisa ditulis X atau sama dengan juga B ditambahkan dengan C, atau sama dengan juga A D ke E, seperti itu. Nah contoh, diketahui reaksi seperti ini, 2H2 plus O2 jadi 2H2O dengan delta H minus 136. Kemudian diketahui reaksi H2 plus O2 jadi H2O2 dengan delta H minus 44,8. Yang ditanyakan hitung delta H untuk reaksi ini, 2H2O jadi 2H2O2 jadi 2H2O plus oksigen. Nah langkah pertama kita lihat reaksi yang pertama di sini. Nah reaksi pertama di sini dan reaksi yang ditanyakan. Nah di sini kita harus lihat ini yang diketahui reaksinya dan yang ditanyakan. Nah di sini yang diketahui 2H2 sama O2 di sebelah kiri, kemudian H2O di sebelah kanan. Nah yang ditanyakan 2H2O di sebelah kiri, H2O di sebelah mana? H2O ini di sebelah kanan. Maka untuk langkah pertama kita tidak perlu membalik ini karena sudah sesuai, H2O nya di sebelah kanan. Maka kita bisa langsung tulis 2H2 plus O2 jadi 2H2O, tetap. Nah tetap kan, karena H2O nya sama-sama di sebelah kanan. Nah kemudian yang diketahui di reaksi kedua, H2 plus O2 jadi H2O2. H2O2 di sini di sebelah kanan, H2O2 di sini di sebelah kiri. Maka karena yang ditanyakan dan diketahui tidak sama, maka kita bisa membalik yang diketahui ini. Maka H2O2 nya kita balik jadi sebelah kanan. Nah jadi H2O2 nya H2O2 nya di sebelah kiri, H2 plus O2 jadi sebelah kanan. Nah kemudian ada syaratnya, tadi kan ada syaratnya yang ini. Nah kalau reaksi dibalik maka tanda pada delta H berubah. Nah tadi yang ini kan dibalik ya, maka ini jadi positif. Jadi anggapannya positif ini dikalikan dengan negatif 1. Jadi negatif 1 dikalikan dengan minus 4,8 jadinya positif ini. Kemudian dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena di sini yang ditanyakan 2H2O. Berarti H2O2 nya ada 2. Maka juga harus dikalikan dengan 2. Seperti itu. Nah sehingga untuk yang atas reaksinya tetap ya minus 136, yang bawah jadi positif 89,6. Jadi positif ya, bukan negatif lagi. Nah sehingga minus 136 ditambah dengan 89,6 jadinya minus 46,4. Nah
Contoh soal yang kedua, jika diketahui reaksi seperti ini, C tambah O2 jadi CO2 membutuhkan minus 94, kemudian H2 tambah setengah O2 reaksinya jadi H2O, deltanya minus 68, 2C plus 3H2 jadinya C2H6, deltanya minus 20. Nah, yang ditanyakan berapa nilai X pada reaksi berikut, berarti deltanya ini berapa. Nah, jawab. Yang ditanyakan ini adalah 7/2 O2 ya. Nah, pertama C2H6, C2H6 di sebelah kiri kan, ini di sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Nah, C2H2 di sini di sebelah kiri, di sebelah kanan, ini di kanan, maka harus dibalik jadi ke kiri. Kemudian mana lagi yang dibalik selain itu? H2O di sebelah kanan, ini sudah di sebelah kanan, CO2 di sebelah kanan, ini juga di sebelah kanan. Nah, kemudian yang C plus O2 jadi CO2 kan tadi minus 94 ya. Nah, ini dikalikan dengan 2. Dikalikan dengan 2, kenapa dikali 2? Karena di sini CO2-nya itu 2 koefisiennya ya. Jadi dikalikan dengan 2. Kemudian H2O sekarang. H2O ini berapa koefisiennya? 3. Nah, di sini berarti harus 3. Maka yang ini dikalikan dengan 3. Yang reaksi kedua ya, dikalikan dengan 3. Ini tadi dikali 2 karena CO-nya ada 2. Kemudian yang kedua, H2O-nya yang di soal diketahui itu ada 3, maka ini dikali 3. Kemudian yang terakhir, reaksi ketiga itu dibalik, berarti dikalikan dengan minus 1. Kemudian dikalikan lagi dengan hanya dikalikan dengan minus 1 ya, sorry kan karena C2H6 di sini ini sudah 1 koefisiennya, ini juga sudah 1, sudah sama, sehingga nah ini ketika direaksikan seperti ini, minus 94 kilokalori dikali 2 jadinya minus 8188, minus 68 dikali 3 jadinya minus 204, kemudian minus 20 dikali minus 1 plus 20. Nah, ini bisa dicoret, ini di ruas kiri dicoret sama 2C di ruas kanan, kemudian 3H2 di ruas kiri dicoret sama 3H2 di ruas kanan. Nah, ini kan sama-sama di ruas kiri, jadinya ini dijumlahkan 2 ditambah 3/2, berarti kan 4/2 ditambah 3/2 sama dengan 7/2. Berapa? 7/2 O2, jadi 2CO2 tambah 3H2O. Nah, ini kalau ditambah berarti kan 188 dikurangi 264 ditambah 20, hasilnya minus 372 kcal. Jadi nilai X adalah minus 372. Nah, jenis energi yang selanjutnya adalah energi ikatan. Nah, definisi dari energi ikatan adalah jumlah energi yang diperlukan atau yang timbul untuk memutuskan atau menggabungkan ikatan kimia tertentu. Reaksi eksoterm besar. Pada reaksi eksoterm, besar energi yang timbul dari penggabungan ikatan itu lebih besar daripada energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan. Nah, contoh ikatan H dan ikatan hidrogen. H berikatan dengan H. Nah, energi ikatannya 104 kilokalori per mol. Untuk H berikatan dengan F, energi ikatannya 135 kilokalori per mol, dan seterusnya sampai ikatan O dengan H. Nah, contoh soalnya, jika diketahui reaksi H2 dipecah menjadi H plus H, Cl2 dipecah menjadi Cl plus Cl, 2HCl dipecah menjadi 2H plus 2Cl. Dengan diketahui masing-masing deltanya seperti ini. Yang ditanyakan, hitung delta H pada reaksi berikut. Berarti H2 plus Cl2 jadi 2HCl. Nah, tadi kita lihat H2-nya ada di sisi mana ini? H2-nya di kiri. Ini sudah di kiri, tak benar. Cl2-nya ini di sisi kiri, ini juga di sisi kiri. Nah, 2HCl ini di sisi kanan.
maka 2HCl ini harus ditekankan, maka ini dikali dengan minus 1, maka ini tetap plus 104, yang ini tetap plus 58, yang ini jadinya minus 206. Sehingga ketika dijumlahkan seperti ini, plus 104 ditambah, berarti 104 ditambah 58 dikurangi 206, hasilnya adalah minus 44 kilokalori.